segitu cijinya sama Bible. Sehingga nggak mau menjelaskan gitu. Bible saya sudah jawab kok. Iya berarti Tuhan Yesus Tuhan langit dan bumi dong kata Yesus. Iya dong. Ayo 11 nih apa? Bacanya dulu. Ya, kita baca Yohanes 1 berarti ini salah ya. Salah berarti. Pula lagi dikatakan. Ya kalau dia membawa tanda kutip. Apa tanda kutip? Ada info dari Tuhanmu Muhammad. Apa kata Tuhan? Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Nah Muhammad dan info tersebut dialah Tuhan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh teman-teman sekalian. Nah di dalam video ini kita lihat saya sendiri sebagai apologet Islam yang memahami ilmu tafsir Al-Quran. Di sini kita akan melihat 3 perbedaan. Pertama, lihatlah ketika saya ditanyakan sebagai orang yang paham tafsir oleh penghujat. Saat penghujat ini bertanya, kita akan melihat kalau sekiranya jawaban saya sudah tepat dan mampu dipikirkan, perhatikan, mereka pasti panas. Kenapa? Karena jawaban yang saya berikan pasti di luar apa yang mereka ekspektasikan. Untuk menunjukkan bahwa mereka bertanya bukan karena ingin tahu, mereka bertanya karena mereka ingin menghina. Pada segmen pertama. Segmen yang kedua menceritakan bagaimana ahli filsafat dalam Muslim yang seorang Muslim pelajari filsafat mentanyakan tentang entitas Tuhan di balik satu definisi Tuhan yang tak mampu dicarikan genusnya. Lalu bagaimana cara kita menyikapi? Simak di dalam videonya. Selanjutnya di ketiga kita akan menjelaskan bagaimana kemudian ketika Kristen ini ditanyakan bukan tentang kitabnya, tapi lebih menekankan filsafat ataupun sistem pikir terhadap pemahaman sebuah kitab dan mencari alasan mereka bisa mempercayai Bible. Blunder, hancur, bonyok, dan gitulah. Karena Kristen ataupun agama ataupun ketuhanan yang dijabarkan di luar kebenaran, percayalah kalau kita serang otak dan caranya berpikir dengan ranah ilmu mantik itu sistem pikir, maka ini akan merusak jawaban mereka dan mampu menghancurkan setiap argumentasi mereka. Simak videonya sampai akhir. Ada 3 segmen yang ingin saya buktikan bahwa kalau filsafat ditanyakan Muslim bisa jawab, kalau penghujat menanyakan, penghujatnya bakal panas. Kalau ditanya balik mode filsafat, mereka pasti kebingungan untuk menjawab. Selamat menyaksikan dalam videonya. Apabila penghujat bertanya, Muslim menjawab, pasti tantrum. Ditanyakin balik auto bonyak. Juga di dalam gini Bang, kurios. Kalau kita merujuk dalam Quran pun juga di dalam surah An-Nahl 51 itu dikatakan kan sangat jelas Bang. Coba Bang buka surah An-Nahl ya. Ayat 51 Bang. An-Nahl 51. Nah, di situ kan gini, dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Ini Allah lagi berfirman loh Bang, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Itu merujuk kepada siapa Bang? Lagi? Nggak ada suaranya Bang, nggak ada suaranya. Belum dengar ya? Kecil. Jangan volume suara HP abang. Halo, udah bagus. Oke, udah bagus. Oke. Abang dulu belajar bahasa Indonesia kan? Tanda kutip fungsinya apa bang? Pengen tahu dong. Itu kan kata kutipan Bang, gini Bang. Itu kan janganlah kamu menyembah Tuhan. Ini kan untuk menegaskan Bang. Makanya tolong perhatikan Bang. Ini kan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah. Ini kan Allah berfirman kan, janganlah engkau menyembah dua Tuhan, hanya Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Kalau abang bilang kata kutip itu artinya sesuatu yang ada yang beda, itu yang jadi kacau nanti. Jadi siapa yang berfirman itu gitu loh Bang? Di sini ada hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Ini Allah yang mengatakan. Abang dulu belajar teori bahasa Indonesia. Pas SMP loh itu. Tanda kutip fungsinya apa? Iya. Lihat Google, nggak usah debat. Lihat di Google dulu. Nanti kita ngomong. Lihat di Google dulu. Fungsi tanda kutip.
Baru nanti kita jelasin. Kok nggak kalau tanda kutip aja nggak ngerti, gimana saya mau jelaskan bahkan ke sampai bahasa Arab nanti? Tanda kutip dulu deh, pelajari Aduh. tanda kutip apa gitu. Ayo, Google dulu fungsi tanda kutip. Enggak, abang jelaskan aja bang. Berarti pas SMP nggak belajar bahasa Indonesia berarti? Saya sudah belajar, ya nggak mungkin saya sarjana nggak dari SMP Ya udah, dulu. tanda kutip aja Bang Sarjana. Ya udah. Tanda kutip aja. Sekarang jawab aja bang, jawab aja nggak usah. Ya udah abang terangkan aja. Abang Sarjana untuk mengerti arah narasi dan apa namanya itu informasi, kita pentingnya melihat tanda-tanda Oke yang oke ada di oke informasi oke. secara berupa tulisan. Tanda kutip kutip. itu bang, oke itu ucapan. Nah, ucapan Allah nggak? Iya makanya tadi kan aku bilang Allah berfirman, itu kan ucapan Semua Allah. teks itu ucapan kalau dibaca abang. Tapi ketika ditanda koma, ditanda titik, ditanda titik dua, ditanda kutip, itu kan Oke ucapan. oke, saya akan tampilkan aja lah, nggak usah ribet-ribet lah. Makanya ribet lah ini. Bang Daman bentar ya Bang Daman, aku izin turun dulu ya. Aku mau live juga Bang Daman ya, izin ya. Nanti kita ketemu lagi lah. Oke Bang Krios ya. Fungsi tanda kutip ini kan, tanda kutip dua ini kan, untuk oke. menandai kutipan langsung atau ucapan atau tulisan orang yang lain persis sama. Sekarang yang jadi pertanyaan bang, Allah berfirman. Coba dulu jawab ini bang. Di sini Allah berfirman, Allah ini lagi ngomong gitu loh bang. Ini janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanya Dia Tuhan yang Maha Esa. Siapa dialah ini? Dialah Tuhan yang Maha Esa ini siapa lagi gitu loh. Oke, berarti Silakan. berarti udah tahu ya. Ini mengatakan bahwa perkataan Allah yang dibawa oleh kalam penyampai. Penyampai firman dalam Islam, abang tahu siapa? Kok penyampai lagi, bang? Ini kan di Allah ini lagi menyampaikan langsung. Bahasa Itu kan kalimat tanda kutip lambang. kan sudah saya terangkan. Identifikasikan Itu apa kan harus tanda tahu. langsung. Gimana? Oke kita tampilkan lagi. Nggak Memang boleh langsung berarti- baca, abang nggak mengidentifikasi sistem penyampaian informasi dalam Islam. Oke, Sistem baca penyampaian bang, abang aja informasi baca dalam dulu Islam bang. Coba, abang aja baca bang. Fungsi tanda Allah kutip. berfirman. Iya, baca dong, Iya. Bang. Enggak, Allah coba abang berfirman. baca dulu bang. Coba abang baca dulu. Fungsi tanda kutip adalah apa bang? Abang baca dulu. Untuk menandai langsung Kutipan langsung. ucapan. Iya, tahu. Ah. Tahu. Nah, Udah? maksudnya apa itu abang? Tahu Jadi yang maksudnya? sederhananya gini aja Kalau Bang. ada yang ngomong itu Bang, siapa? Bang? dengar, ku bahas logikanya tentang tanda kutip. Ya, aku belajar sastra. Yang Kalau ngomong Pak itu Gubernur, siapa? diam dulu, katanya bertanya tadi. Ini ku jelasin, santai dulu, ku jelasin, santai. Kacau. Kalau Pak Gubernur ngomong, ya, tolong sampaikan kepada Bang Alfred, aku adalah gubernur. Bang Alfred bisa menyampaikan dengan dua tata cara, pakai tanda kutip atau menyebut kata ganti orang ketiga. Saya datang, Bang Alfred dia adalah gubernur, informasinya sempurna. Atau pakai tanda kutip, Bang Alfred si itu moto tadi ngomong tanda kutip aku adalah gubernur. Benar. Di dalam Islam penyampainya ada Jibril. Jibril membawa tanda kutip. Apa tanda kutip? Ada info dari Tuhanmu Muhammad. Apa kata Tuhan? Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Nah Muhammad dari info tersebut dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Kutipan dari si penyampai. Siapa penyampai? Jibril, abang. Paham sampai di sini? Ini kan kata Tuhan Yesus juga tadi kalian angkat kan. Ini ada tanda kutip juga loh. Berapa lapis jadinya Mas? Ya udah, kenapa? Iya, Kenapa? jadi kayak lucu penyampaianmu tuh nggak masuk Berapa logika. lapis? Ini Gitu ada loh, tanda jadinya kutip kayak- loh nih. kayak Ian, ini sabar dulu Ian. jadi- Ayo, Tuhan ini. Makanya berat saya saudara-saudara sama Nggak ada teman-teman berat. Islam ini. Buka aja. Coba Man, buka. Matius 11:25 tadi buka. Oke. Iya, apa? tanda kutip itu Bukan. ada. Ayo. Oke, tanda kutip. Oke, tanda kutip. Oke. Tanda kutip. Apa tanda kutip di situ? Coba jelasin tanda kutip di situ. Coba jelasin.
Tadi kalau kamu bicara tentang tanda kutip ada yang menyampaikan, itu bukan kayak gitu. Ini karena Yesus yang sudah Orang dari dulu kita belajar bahasa Indonesia kayak gitu. Nggak belajar bahasa Indonesia, bahasa sarjana. Astaga, Tuhanku, mampus Bahasa lagi. sarjana, nggak belajar Iya, bahasa Tuhannya Indonesia. pernah mampus Gimana? memang. Betul. Tuhannya pernah mampus memang. Setuju saya. Lanjut. Astaga, memang berat sama kalian ini, Bang. Memang berat. Nggak belajar bahasa Bapak, Indonesia. berat. Bapak Tanda Tuhan. kutip. Enggak, sekarang Yesus sekarang Tuhan. saya tanya, Roh Bang. Kudus Ini Tuhan. Allah Ada berapa berfirman. Tuhan? Satu. Berat emang. Bang, Berat, coba berat, dulu. berat. Kita nggak usah Berat. kayak gini, Bang. Bang, Ya. ini kan Allah yang berfirman. Janganlah kamu Iya, menyembah dua penyampainya Tuhan. siapa bang di dalam Islam? Hanyalah Yang dialah. menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan Iya, wahyu. Allah dong. Bukan Allah ini penyampai wahyu. Ini Allah iman penyampai bukan Allah. wahyu. Apa lu nggak paham di iman gua ada yang Kapan Allah penyampai wahyu namanya Jibril. Astaga, berat nih saudara ini. Memang berat loh. 3 lapis dong, Mas. Nanti kalau berat itu ini. langsung Fungsi Jibril di Islam ngapain kira-kira bang? Di sini mana ada Jibrilnya, Bang? Allahu Akbar. Bang, kalau lu mau pelajari satu agama, lu lihat bagaimana informasi daripada agama itu disampaikan. Nah, Oke. itu kan Kalau kalau di tentang dalam Islam Bible, kayak gitu jadi itu caranya. bukan Tapi kalau perkataan- tentang kekristenan jadi di dalam langsung Quran main ada langsung perkataan- aja Ya udah, kalian. kalau di kekristenan nanti kasih tahu ke saya. Kasih tahu ke Bukan- saya, bukan, bang, Mas di Darman, Kristen Mas Darman. sistem penyampaian seperti ini, pembukuan kitab seperti ini, maka dalil ini diputuskan seperti ini. Saya terima. Mas Daman, Sekarang Mas di Daman sini, gini aja Mas Daman, boleh nanya enggak Mas Daman? Berarti bentar, ini belum selesai. Tuhan Bentar, itu selesai bukan ayat dari ini. Tuhan, Nanti dulu. bukan dari Allah. Sabar. Oke. Sekarang tanda kutip itu kalau kamu mau pelajari di tanda kutip udah ada jawaban. Akan ada tanda kutip apabila ada penyampai. Nggak boleh ada tanda kutip apabila berduaan. Saya ngomong nih. Akimoto udah makan? Udah. Jangan lupa minum ya. Oke, ini berdua. Berarti akan ada Ya, tiga kalimat langsung kalau pakai Mas, tanda kalimat kutip. langsung. Iya, kalimat langsung Mas, benar. Yan, Saya sabar sih- Yan. Yan, sabar Yan. Sabar Ilmu Yan. loh Sabar ini. Yan. Ini ilmu bahasa Indonesia yang kamu harus belajar mengulang kembali. Tanda kutip menandakan ada 3 di situ. Ada 3. Saya kalau lagi sama Akimoto, udah makan Akimoto? Kata langsung, nggak perlu tanda kutip. Udah minum Akimoto? Nggak perlu tanda kutip. Tapi kalau saya bilang, Bang Alfred Akimoto bilang, tanda kutip, aku sudah makan. Berarti 3 orang. Si sumber utama Akimoto tentang info dia lapar. Yang kedua, saya menyampaikan kepada Anda pakai tanda kutip informasi yang dia bawa. Sama juga seperti ini. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pakai kalam penyampai. Siapa? Jibril. Informasi utama yaitu Allah. Omongan langsung Allah dibawa pakai tanda kutip. Selanjutnya penyampaian penegasan dijelaskan oleh Jibril. Apa dikatakan? Bahwa Muhammad, Tuhanmu berkata seperti ini. Apa? Jangan kau sembah Allah dua. Selesai tanda kutip di situ. Selesai tanda kutip. Membawa. Terus Jibril menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Bahwa cuma dialah yang pantas kau sembah. Seakan-akan Allah ngomong, akulah sesembahan yang wajib kalian sembah. Di bawah oleh Jibril, dialah. Kalau Ampun, Jibril ampun. ngomong, akulah Tuhan yang harus kau sembah, Nabi Muhammad nyembah Jibril, bukan nyembah Allah. Itu fungsinya tanda kutip. Ampun Bang. Ya ampun. Ampun. Bagus. Ampun banget. Nah, Matius 11 nomor 25 gimana penjelasannya itu, Bang? Ampun banget. 11 nomor 25, jelasin. Ampun Matius banget. 11 nomor 25 coba Yan sama Alfred coba. Gini. Oke. Matius Jadi 11 setiap nomor ada kata kutip itu berarti ada orang ketiga, gitu ya, Bang ya. Yo. Iya. Narasinya itu kan tulisan itu, si oke. Matius itu kan? Bukan Oke, kita tulisannya bukakan si- aja di dalam surah Al-Qasas ayat 30. Kemana lagi apakah ini belum dibilang- selesai? Kan aku udah jawab. Matius Ganti 11 lah. nomor Lah, Jawab. ini Bang, tanda gimana? kutip juga, Bang. Jangan makanya bahasa ke tanda Jawab kutip. ini dulu, nanti ku Jawab jawab ini yang dulu. itu. Wahai Alfred. Musa, sungguh Alfred. aku adalah Allah. Berarti kata Allah di sini, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Berarti bukan Allah yang langsung ini yang jawab dulu, berbicara. nanti kita jawab yang itu. Kan aku udah jawab Iya. satu. nggak? Astaga, ini tanda kutip loh. Kenapa malu sama Bible? Kenapa malu? Kenapa malu sama Bible? Bukan, Aku itu kenapa penjelasan malu? langsung. Itu Enggak, penjelasan kenapa? langsung. Kalau bagi Kenapa kami itu Jibril penjelasan sama Bible langsung, Bang. sendiri? Jelasin. Kenapa Tadi Jibril aku sama Bible-nya sendiri? Coba. Saya nggak malu, itu penjelasan langsung. Yes, Coba, Yesus mana? mengatakan, aku bersyukur kepada
kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yes, Nah, itu Tuhan langit dan bumi langsung itu siapa? Sekarang saya tanya bang, Tuhan kalau langit dan ini bumi wahai itu siapa, Musa, Alfred? sungguh aku adalah Allah, Alfred, Tuhan langit dan bumi kata seluruh Yesus itu alam. siapa? Kata Yesus itu siapa? Astaga. Kata Yesus di situ Tuhan langit dan bumi itu siapa? Bang Alfred, aku jawab Kepada dulu dia. Bapak. Sekarang gini bang. Aku jawab Siapa? dulu dia, Di Bang situ Alfred. siapa, Alfred? Bang, Kata bentar Yesus dulu. siapa? Wahai Musa, sungguh kata Yesus aku siapa? adalah Tuhan langit Tuhan dan bumi. Allah. Ini tak kalau tanda langsung gimana bang? Alfred, di situ dalam Matius 11 nomor 25 ya, itu Yesus itu bilang Tuhan langit dan bumi itu siapa coba? Kata Yesus itu siapa? Coba. Itu kepada Bapak bang, kepada Bapak. Sekarang yang jadi pertanyaan sekarang posisi giliran Bapak itu dong. berarti apa? Tuhan langit dan bumi, Kenapa kata ini Yesus tadi bisa kan? ditanya? Kenapa Kata ini Yesus belum Tuhan gini? langit dan bumi Dijelasin kan? panjang lebar. Gini bang, sedangkan kalau kalian mengatakan ada kata kutip itu untuk penghubung dari orang ketiga, ini bagaimana? Apakah Allah ini pakai orang ketiga? Dia mengatakan wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan nanti seluruh saya alam. jawab. Iya, ini dulu, selesai ini dulu. Iya. Astaga, berarti orang ketiga rupanya dia. Makasih Ya, jawab ini saudara-saudara. dulu. Kalian paham Jawab ini lah itu dulu. ya. Bukan, maksudnya Surah nanti Al-Qasas dulu 30. dia nanti dulu dijawab. Coba Alfred, kata Yesus itu Tuhan langit dan bumi itu siapa? Apakah Yesus? Apakah Bapa? Coba. Itu Matius Bapak. 11. Berarti bukan Yesus. Bapak kepada Tuhan Bapak. langit dan bumi bukan Yesus berarti. Lah, itu merujuk kepada Yesus juga, Bang. Yesus Lah, juga mana? pencipta, tapi Di dia mana? lebih Di mana di menghormati situ lebih dalam tertingginya 11:25 itu di mana? kepada sang sumbernya. Berat, Sekarang saya saudara. tanya, Bang. Berat, saudara. Ya, Yang sudah saya mana? jawab, Dari sudah mana saya kita jawab. pahami Yesus juga. Berat. Sudah saya jawab. Berat. Sekarang ini gimana Mana? ceritanya surah Mana Al-Qasas di situ ada 30 Yesus? kalau Mana? kata kayak Jelasin gitu, Bang. dulu dalil Dan surat firman-Mu. Coba. Al-Surah Firman-Mu udah aku jelasin. Kenapa malu-malu? Kenapa malu-malu? Justru kalian, kenapa kalian yang malu juga? Asyura Ya, kami udah jelasin selesai. Udah kami tunjukin. Gimana malu-malu? Allah berfirman, jangan kalian menyembah dua Tuhan, hanya Ya, kalian Dia kan Tuhan udah yang aku Maha jelasin, Esa. udah, nggak usah jawab Sekarang lagi, nggak usah Allah ini jawab lagi. berbicara kepada Udah, siapa? udah, Dia kita ini, jelasin. hanya Dia ini, Udah. Tuhan yang Maha Esa ini kepada siapa udah kami lagi? jelasin. Udah kami jelasin. Yang ini gimana nih? Berarti ini firman yang ini ya, yang nggak bisa dijelaskan ya berarti ya. Aduh, Oh, maksud berarti Allah jelaskan punya berarti Tuhan ini lagi, ya, Bang. Tanpa penjelasan ya. Iya, berarti Allah punya Berarti Tuhan kalau lagi. dijelaskan, Berarti ini penjelasan. menyangkali perkataan Yesus karena Memang apa berat, dalam satu saudara-saudara. dalam satu Memang berat, Tesalonika saudara-saudara. 4 nomor 6 dikatakan apa? Jangan melampaui apa yang tertulis. Nah, di situ Ayo. saya tanya. Apa sih? 1 Enggak, sekarang Tesalonika 4 nomor 6 dikatakan kamu apa? itu Jangan melampaui apa yang mengatakan tertulis. Di seperti situ apa ada dulu, Yesus bro? enggak? Astaga. Nah, Habislah kita. ah, Gini Bang. Siapa yang Gini, menambahkan tadi kan dan pakai mengurangi? katanya pakai tanda kutip. Berarti apakah tanda kutip ini seperti di dalam surah Al-Qasas ayat 30, Bang? ini Itu bukan gimana ini Allah nih, Gak? secara Gimana langsung malu-malu mengatakan nih? sama Musa. Kenapa Berarti Bible nggak bukan bisa Allah, menjelaskan Jibril dirinya yang sendiri? berkata-kata Kenapa? sama Musa. Ini Kenapa? gimana? Bible nggak bisa Rencana menjelaskan diri dijelasin sendiri. Enggak, jawab dulu, Bang. Ini dulu. Kalau lu Dalam udah surah jelasin ini gua Al-Qasas jawab. 30. Dibilangin udah jawab. Gua jawab. Jelasin ini gua jawab. Ya udah jawab Jelasin ini dulu. jawab. Ya udah Surah jawab dulu Al-Qasas ini. 30. Matius 11 nomor 25. Jawab. Jawab Alfred. dulu, udah saya jawab kok. Tadi kan sudah Apa saya jawabanmu? jawab. Apa jawabanmu? jawabannya? Siapa Tuhan langit dan bumi? Siapa Tuhan langit dan bumi? Kata Yesus. Bapak. Bukan Yesus Bapak. berarti kan? Bukan Yesus kan? Yesus juga. Kok Yesus Mana? juga? Di mana Mana? di Yang situ mana dikatakan nih? Yesus juga? Yesus Mana? itu secara Bang, Di Yesus mana? itu Di secara mana di situ bilang imanennya. saya juga kata Yesus Oke, saya gimana juga. dulu, imanen? Yesus Saya udah juga buka sampai secara bawah, imanennya. nggak ada Oh, imanennya. aduh, Mana imanennya? Udah Di mana saya Yesus di jawab. situ? Sekarang jawab dulu. Di Kenapa mana? kalian takut? Kenapa kalau bahas malu-malu? Islam Kok Yesus kalian itu juga nggak bisa sih? jawab? Dua lawan Gimana satu loh. sih? Mana Dua lawan imanennya? satu loh. Gimana sih? Kau Mana malu-malu. imanennya? Astaga, surah Al-Qasas 30 itu gimana? Astaga, Apakah Aswati. Jibril yang berkata-kata kepada Musa? Ini gimana ini? Akulah Tuhan yang Tuhan yang Maha Esa alam Berarti semesta. ini nggak ada Tuhan yang jawabannya. alam Berarti semesta. ini firman kosong Apakah tanpa Jibril? jawabannya. Berarti ini Apakah firman Jibril, kosong. Bang? Hapus saja berarti ya, nggak ada Jawab jawabannya. dulu dong. Ini dihapus saja ya. Berat ini. Ya, ini dihapus saja ya, karena nggak ada jawaban ya. Ya, Roh Enggak Kudus nggak bisa ngasih ilham. Terserah gini bang. Ya, Oke, Roh Kudusnya nggak apa-apa gagal kalian lah. mungkin Ya. hapus. Sekarang jawab dulu Wah, surah Ya, Roh Al-Qasas Kudusnya 30. Roh gagal. apa-apa. Ya udah terserah Wah, aja ayo. kalau berbesang. Udah, coba Wah, jawab dulu wah, surah Al-Qasas wah. 30. Itu kan ada tanda Wah, nggak kutip. bisa. Apakah Wah, nggak Jibril bisa. orang ketiga? Nggak bisa kita ngomong sama orang yang nggak punya Roh Kudus. Bang, ada nggak teman yang punya Roh Kudus? Abang nggak punya soalnya. Nggak enak kita diskusi sama yang nggak punya Roh Coba Kudus. nih. dulu, coba Yang dulu punya Roh Kudus diskusi. ada nggak? Tadi kan kau bilang tanda kutip Bang, berarti itu abang merujuk nggak punya kepada Roh Kudus orang ya? ketiga, pembicara ketiga. Bang, berarti abang Sekarang nggak saya punya Roh tanya, Kudus ya? wahai Setuju ya? Musa, sungguh aku Berarti adalah abang nggak Allah punya Roh Tuhan Kudus ya? Ini seluruh nggak bisa alam. dijelasin Sekarang ya? ini Atau Jibril Roh Kudus yang abang lagi berkata-kata. cuti?
Bang, Roh Kudus Abang lagi cuti libur Natal ya, bagaimana nih? Roh Kudus Abang kemana, Bang? Kemana nih Roh Kudus Abang? Libur Natal, kemana dia? Jangan Cuti. kayak gitu dong. Kita diskusi. Ayo jelasin ini dulu, nanti kan aku Yang jelasin lagi. ketakutan dengan bahasa Al-Quran sendiri Ini kayak udah aku gini. jawab, ini udah aku jawab. Sekarang ke kau gantinya biar satu justru sama. dari Oke, Kenapa Kenapa malu jawab. sama itu Bible jadi sendiri? bunuh diri kalau orang Segitu ketiga segitu lagi. jijinya, segitu jijinya sama Bible. Tinggal nggak mau Saya menjelaskan jijik sama gitu. Bible, saya sudah jawab kok. Ya berarti Mana bukan Yesus jawabannya? Tuhan langit dan bumi dong kata Yesus. Iya Nah. dong. Coba baca Yohanes 1 Oh, berarti Matius baca Yohanes ini salah ya? Yohanes Coba nomor baca aja 1 dulu. lagi. Coba. Ya, kita baca Yohanes 1 berarti ini salah ya? Salah berarti. pula lagi dikatakannya. Ya kalau ini benar jelasin yang ini dong. Memang lah. Sekarang Bang, sudah saya jawab. Bang, Bukan abang berarti nanya Yesus. Anna hal. Enggak. Diam dulu, Sekarang diam saya dulu, sudah diam jawab. dulu. Itu kepada Bapak. Abang jelasin nanya Anahal, aku Jawab jawabnya dong. Anahal. Akimoto tolong Iya, dikondisikan Anahal. Roh Kudus dia nih yang Tidak, kejar-kejar. Anahal 51. Coba Kondisikan jawablah. dulu. Anahal 51 udah aku jelasin. Kau nanya Anahal, aku nggak lompat ke ayat yang lain. Tetap Anahalnya yang kau jelaskan. Sekarang yang kami tanya Matius 11:25, tolong jawab. Ya, Kalau kau lari Anahalnya ke itu Yohanes, diam dulu. Seperti Kalau apa? kau lari, diam dulu. Kalau kau lari ke Yohanes, berarti kita sepakat dulu yang ini salah, Yohanes yang benar. Boleh, setuju saya. Ayo kita lari ke Yohanes, bilang dulu yang ini salah, biar kita ke Yohanes. Aduh, Biar kita berat. ke- Enggak, coba dulu Berat jelaskan. saudara, berat saudara. Coba Benar itu kata gimana Yesus. kau jelaskan lagi, bro. Yesus Coba punya jelaskan Tuhan. lagi, bro. Coba jelaskan lagi, bro. Kalau kamu memang nggak malu, ya berarti orang ketiga itu Allah berkata kepada orang Nekat ketiga. yang nyata, Begitu. Sungguh saudara. nekat yang nyata. Yesus punya Tuhan. Ya, Yesus ya. Udah. Aduh, padahal kalau paham tanda kutip semuanya terjawab. Kepada Nabi Musa, innani ana Allah. Ya benar, Jibril datang pada Nabi Musa mengutip kata Allah. Apa mengutip? Pertama, ini kan Al-Qur'an turunnya kepada Nabi Muhammad ya, teman-teman. Oke, turunnya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diceritakan oleh Jibril tentang kejadian di masa Musa. Apa diceritakan? Saat itu ada firman yang datang kepada Musa dengan tanda kutip yang Allah ngomong langsung seperti ini. Apa? Aku adalah Tuhan. Udah. Artinya Jibril sebagai kalam penyampai. Kalam penyampai itu simpel, teman-teman. Informasi dari Akimoto saya harus sampaikan kepada kalian. Saya boleh dua, bawa informasi langsung pakai tanda kutip, atau mengatakan kata orang ketiga. Dia Akimoto lapar. Dia lagi rawat kucing. Dia lagi makan nasi. Nggak boleh aku bilang, apa? Aku makan nasi. Aku rawat kucing. Nggak bisa. Karena pemahaman orang, apa yang dipahami? Bahwa inilah pelaku utama. Kalau Jibril ngomong, akulah Tuhan. Siapa yang kena sembah? Jibril. Akulah yang tidak beranak lagi diperanakkan. Siapa yang disembah? Jibril. Jadi, pahami dulu Al-Quran diturunkan dengan sistem ada sumber utama yaitu Allah. Kemudian apa yang harus disampaikan oleh Allah ditulis di Lauh Mahfuz, dibacain oleh Jibril. Jibril tahu nabinya, tahu bahasanya dan kapan waktunya. Jibril datang ke muka bumi, ketemu para rasul dan menyampaikan pakai kalamnya. Kalau Jibril membawa kalam Allah, misalnya Allah bilang, akulah Tuhan yang Esa. Jibril ngomong persis seperti itu. Akulah Tuhan yang Esa. Siapa yang disembah Musa? Jibril. Siapa yang disembah Isa? Jibril. Siapa yang disembah Nabi Muhammad? Jibril. Makanya Jibril menyampaikan dengan metode tanda kutip, dengan metode kata ganti, karena dia penyampai. Itulah di Islam nggak ada jawaban. Jangan begitu ditambahin. Iya, dalam Matius 11 nomor 25 nyata-nyata Yesus itu berkata bahwa Tuhan langit dan bumi itu udah diisi sama Tuhan yang namanya Bapa. Dikoreksi Yesusnya. Ditambahkan aku juga atau Yesus juga. Mana ada? Yesus nggak ngomong gitu. Nggak ngomong saya juga. Nggak ada. Jadi sangat teramat lancang ya. Maksudnya mereka tuh berani menyisipkan kata-katanya ke dalam mulut Yesus. Yesus itu ya ampun tidak pernah yang namanya mengatakan di situ tuh dalam Matius 11 nomor 25 dari apa yang kita baca barusan dan apa yang kita pahami bahwa dia sangat jujur. Dia mengatakan apa? Dia bersyukur kepada Bapa. Bapa itu posisi menurut Yesus itu siapa? Tuhan. Tuhan di mana dia? Tuhan langit dan bumi. Ketika langit dan bumi itu sudah diisi oleh Tuhan yang bernama Bapa, lalu Yesus itu
Itu Tuhan di dimensi yang mana? Nah, itu jadi pertanyaan, gitu loh. Pakai oten-oten ini, aduh, sering sekali. Sebenarnya untuk sebagai pemahaman aja, sebagai konsep, bukan untuk membatasi Tuhan. Makanya dalam mantik mendefinisikan Tuhan itu adalah sesuatu yang haram, kan gitu. Karena genusnya tidak teridentifikasi gitu. Nah, dalam pandangan filsafat Islam ada 3 kata yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah zat ini. Ada yang disebut mahia, ada huwiyah, dan ada hakika. Maka pertanyaan mahia apa itu? Tentu saja kita tidak ketahui zatnya Tuhan itu apa, laisa kamitslihi syai'un kan. Nah, pada huwiyahnya itu kita bisa mengidentifikasi melalui sifat-sifatnya. Tapi pada wilayah hakika yang berhubungan dengan realitas eksternal, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa Tuhan itu wujud berdasarkan realitas eksternal? Gitu loh pertanyaannya. Silakan. Realitas eksternal ya. Karena gini teman-teman, wujudnya kita aja Bang objektif. Setuju nggak bahwa wujud itu adalah sifat yang nggak bisa dilihat? Arti wujud gini, satu definisi daripada Asy'ariyah. Lam tartaki ila darajatil mawjud hatta tasyahada wa lam tanhitu ila darajatil ma'dum hatta adama. Artinya dia tidak berada di derajat tertinggi hingga nampak di depan muka. Dan enggak juga saat kita karena tidak nampaknya kita katakan tiada. Maksudnya seperti contoh daman ada. Daman ada itu dibuktikan bukan karena penglihatan mata, karena adanya saya, bukan daman ya. Adanya saya itu tidak bisa dibuktikan daripada musyahadah anggota. Contoh gini, coba Bang Bro objektif tunjukkan daman ada, nggak bisa nunjuk. Kenapa? Yang Anda tunjuk paling muka saya, yang Anda tunjuk paling tangan saya, yang paling Anda tunjuk mata saya. Tapi Anda tidak akan pernah bisa menunjuk kata ada itu. Karena apa? Pembuktian saya ada itu eksperiensi. Eksperiensi daripada tangan yang bisa bergerak, eksperiensi daripada mata Anda memandang zat saya ada di depan mata Anda. Jadi pembuktian bahwa keadaan apapun yang ada pada makhluk dan dia dikatakan ada daripada eksperiensi. Begitu juga Tuhan. Kalau kamu membuktikan daman ada saja bukan karena kamu melihat dia, bagaimana kamu membuktikan Tuhan untuk kata ada? Membuktikan Tuhan untuk kata ada ya eksperiensi kamu terhadap segala penentuan dunia ini. Sehingga kita mencari sebab yang tak disebabkan. Bahwa tidak mungkin manusia akan berpikir di arah konsep infinitum. Apa infinitum? Bahwa daman lahir dan lahir daman itu disebabkan. Apa infinitum? Tidak mungkin tidak ada batas. Sedangkan manusia didapati adanya batasan. Hingga kita berpaham apa yang menjadi penentu sebab yang tak pernah disebabkan lagi. Saat itu kita berpaham kepada Tuhan. Masalah definisi. Kita kadang dalam mantik itu terlalu menekan yang namanya ta'rif itu harus had. Padahal ta'rif itu bisa dibuktikan secara resam. Arti secara resam menyebutkan arat saja dan itu menjadi identik dan orang bisa mengatakan husnus sukutul mutakallim artinya apa? Husnus sukutul mukhatab artinya orang yang mendengarkan sudah sempurna definisi. Walaupun bighairi munakis. Sekalipun itu tidak mantap seperti definisi had gitu. Paham maksudnya? Paham. Dalam Sulam Malawi nih, dalam Sulam Malawi, kamu bangun apa? Madu apa? Kamu coba sebutin manis. Dan saat itu orang itu udah maklum bahwa oh namanya aja madu, bukan gula. Oh berarti ada sesuatu yang manis selain gula. Cukup. Dan itu menjadi ta'rif yang sempurna. Sekalipun ada banyak bantahan nanti daripada ulama mantik. Di mana ada yang ulama kekeh, definisi sempurna harus had. Ada yang kekeh, enggak. Selama dengan rasam orang bisa paham, gimana? Oh, penyebutan arat harus yang khas, nggak boleh yang am. Kalau disebut yang am orang bisa paham, apa boleh buat? Karena syarat mu'arif adalah sempurnanya mu'araf, kan gitu. Adalah syarat mendefinisikan sesuatu agar orang bisa paham hal tersebut. Gitu. Gitu Bang. Setuju kalau itu. Artinya kan pada wilayah definisi itu clear lah. Untuk penjabaran hakikat Tuhan tadi berarti yang dimaksud Brodaman pada tajallinya ya, yang kita identifikasi akhirnya mengetahui bahwa Tuhan itu wujud, kan gitu. Benar. Oke, sepakat. Karena experience itu penentu daripada keberadaan sesuatu gitu. Experience misalnya kita
apa misalnya sesuatu yang kita tidak tahu sekarang. Gini, misalnya kita dari mana tahu bahwa orang Afrika itu makan? Ya karena kita experience diri kita dan kita masukkan dalam satu jenis yang sama, benar nggak? Sehingga kemudian kita tahu mereka pasti makan nih. Gitu. Sekarang saat kita bangun definisi Tuhan, Tuhan itu bukan manusia. Kenapa? Diferensiasi kata Tuhan dengan kata manusia bukan kata yang saling menyesuaikan, tapi kata yang saling membedakan. Untuk menunjukkan apa? Bangunlah diferensia penuh antara Tuhan dan manusia. Baru kemudian kita bisa buktiin ini Tuhan dan ini manusia gitu. Setuju. Tapi gini bro, laisa kamisli syai'un itu bahwa Tuhan tidak seumpama atau semisal dengan sesuatu, sesuatunya itu mau dimaknai sebagai apa nanti di situ? All everything. Karena gini, kita harus paham gramatikal juga kalau mau bawa ke Al-Quran. Karena begitu banyak ada nafi dalam Al-Quran. Ada laisa, ada ma, adalah, adalam, adalan. Dalam bahasa Arab itu dibedakan semuanya bro, objektif. Kalau dinafi dengan laisa, ini nafri afrad. Arti nafi afrad, satu titik apapun yang ingin kamu serupakan, bahkan tidak ada yang bisa kamu serupakan. Karena dinafi dengan laisa. Tapi kalau dibuat dengan la ini punya potensi. Ada la, nafi hijaz, nafi imkat, banyak. Oh, dinafi dengan ma, ya, ma kamislihi syai'un misalnya. Ini prasangka yang dinafikan. Tapi detik dinafi dengan laisa, ini nafi afrad. Apapun yang kamu ingin serupakan dalam pandanganmu, maka tidak ada yang serupa. Misalnya daripada golongan yang mengatakan Tuhan bertangan. Ya udah, menunjukkan apa? Ada penyerupaan di sini. Artinya sebenarnya kalau kita mau kawinkan antara mantik dengan ulumul Quran itu, yang salah satunya adalah nahwu shorof, itu tidak bertentangan kan? Enggak ada bertentangan, semuanya oke. Karena penentuan kata-kata gini, Nabi Muhammad sebagai orang yang kita yakini secara kita Islam bahwa mendapati ilham dari Allah, termasuk pemilihan katanya dalam menyampaikan hal tersebut. Begitu banyak. Nabi Muhammad kan bisa bilang dengan kata-kata ma kamislihi syai'un, bisa kan Nabi Muhammad ngomong dengan la kamislihi syai'un, bisa Nabi Muhammad ngomong lam yamsil syai'un, bisa. Kenapa harus ngomong laisa? Nah, menunjukkan apa? Ada sesuatu tendensius di balik laisa itu yang harus kita ketahui. Gitu. Ya, setuju. Maksud saya gini, kalau pada wilayah wahyu kan no debat di situ, bahwa kita meyakini wahyu itu pasti benar. Nah, pada pendekatan ilmu mantik ini, pada saat dikatakan bahwa Tuhan itu tidak didefinisikan, tidak bisa didefinisikan karena genusnya itu tidak teridentifikasi, maka sejalur dengan Al-Quran bahwa nalar itu kan fungsinya untuk selain menyimpan, dia mengolah data. Jadi apapun yang kita pahami tentang sesuatu, kemudian kita mau sambungkan dengan Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Artinya gerak nalar itu sangat berpengaruh kepada nilai-nilai syai'un tadi. Dalam mantik kan ada ini tawatu'un, tasyakukun, takhalufu, wa istiraku, aksuhu, taradufu, kan ada itu. Ada tawatu, ada tasyakuk. Nah, yang paling penting ranah takhalluf. Nah, kalau membahas Tuhan, detik kita mengerti arti takhalluf, nah di sini kita akan menemukan Tuhan. Apa arti takhalluf? Bahwa setiap kata itu ada tawatunya, kesesuaian kata dengan indikasi katanya. Itu satu. Yang kedua, ada yang namanya tasyakuk. Tasyakuk itu equivokal. Gimana cara kita jelasin equivokal? Equivokal itu katanya sama, tapi kualitasnya berbeda. Dan yang ketiga, di antara setiap kata saja ada yang namanya takalluf. Apa itu takalluf? Saling membedakan antara kata dan kata. Dari mana kita tahu kursi? Ya karena kita tahu meja. Dari mana kita tahu kursi? Ya karena kita tahu kulkas. Dari mana kita tahu kursi? Ya karena kita tahu laptop. Dari mana kita tahu kursi? Karena kita tahu pintu. Dari mana kita tahu kursi? Karena kita tahu buaya. Itulah menunjukkan apa? Itulah otak. Kenapa dia menangkap hal itu adalah kursi? Karena banyak hal yang dia tahu yang bukan kursi. Setuju atau enggak? Ya, setuju. Nah, jadi kadang membangun definisi itu nggak selalu dengan mu'arif. Dengan menunjukkan genus dan diferensia. Cukup dengan menyebutkan diferensia. Akan terpaham kepada sesuatu di luar segala yang dideferensiakan. Saya bilang, ada satu kehakikatan yang luar biasa. Ya. Saya bilang nih, yang bukan manusia,
yang bukan hantu, yang bukan pohon, yang bukan batu, yang bukan kucing, yang bukan lampu, yang bukan tanah, yang bukan apapun yang ada di muka bumi ini. Maka otak kita akan berpikir, apa itu? Oke, coba kamu lihat kata-kata yang ada di muka bumi ini. Ya udah, kita akan tahu tembok dan semuanya. Maka kita akan pasti menentukan satu kata-kata yang terbaik untuk membedakan dengan apapun kata-kata yang ada di muka bumi ini. Manusia berpaham, hakikat itu Tuhan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab dinamakan ilah. Gitu. Iya, setuju. Aku satu pertanyaan lagi deh, nggak bisa lama-lama karena ada kegiatan juga kan. Dalam pandangan Asy'ariyah, sifat itu pada zat dia sebagai sesuatu yang melekat, atau memang dia fungsinya untuk menjelaskan sifat itu? Karena itu kan dua hal yang berbeda. Saya menemukan dua kalimat yang redaksinya berbeda antara melekat dengan menjelaskan atau memberikan penjelasan terhadap saya zat. belum nangkap. Gimana bro? Coba ulang. Nah, Tadi saya belum nangkap. misalkan kita merujuk kepada ilmu mantik. Jadi di mantik itu menjelaskan bahwa sifat adalah sesuatu yang melekat pada zat. Begitupun definisi zat, bahwa dia adalah sesuatu yang memiliki sifat. Nah, di referensi yang lain saya menemukan bahwa pandangan akidah Imam Abu Hasan al-Asy'ari menyebutkan bahwa sifat itu fungsinya sebagai pemberi kejelasan terhadap zat itu. Nah, pertanyaannya gini, ada dua redaksi yang berbeda di situ, yang tentu saja pada saat redaksinya berbeda, maknanya pun berbeda. Nah, menurut Bro Daman, mana yang paling tepat untuk mendefinisikan sifat itu? Dia sebagai sesuatu yang melekat pada zat atau sesuatu yang memberikan penjelasan kepada zat? Silakan Bro. Jangan salah diartikan. Imam Al-Asy'ari cuma berbeda pada wujud, bukan pada sifat yang lainnya. Pada wujud, di wujud. Bagi Imam Asy'ari, wujud itu adalah zat, tidak bisa dikatakan sifat. Di wujud doang. Tapi kepada Qidam, Baqā, Qiyam, Binafsi dan semuanya, semua sepakat antara Imam Sanusi dan Al-Asy'ari. Biasanya itu beda pola pikir antara Imam Sanusi, Imam Al-Asy'ari, Imam Maturidi. Cuma dalam hal apa ya? Arat amnya, enggak di arat khas. Arat amnya saja. Itu kalau kita ini saya susah ya jelaskan kepada penonton apa itu arat am, karena memang luas penjabaran arat am, arat khas itu. Dah. Cuma beda di situnya saja. Tapi kalau dalam hal sifat tadi, sifat Imam Al-Asy'ari dengan Imam Sanusi cuma beda di sini doang. Di wujud, di situ nggak ada. Selebih itu nggak ada. Di sifat nafsianya ya. Kalau Imam Sanusi gimana pendapatnya, Bro? Kalau Soal Imam sifat Sanusi nafsiyah langsung itu. beda. Wujud itu kan yang saya bacakan tadi. Lam tartaki ila darajatil mawjud hatta tasyahada wa lam tanhitu ila darajatil ma'adum ta'adama. Nah, itu definisi siapa? Imam Sanusi. Bahwa wujud itu, untuk membuktikan wujud itu, nggak bisa kau katakan bahwa wujud itu harus terlihat. Dan nggak bisa engkau katakan wujud itu tidak ada karena tidak terlihat. Buktinya apa? Wujudmu. Apa wujudmu? Coba kamu kasih nampak ada pada wujudmu. Nggak bisa. Karena yang ada, yang nampak pada wujudmu, mata, ainon, ra'sun, diibaratkan yadun, bighairi wujudi, tidak wujudnya. Jadi kita akan tertolak setiap orang yang meminta wujud itu terlihat. Tapi kita akan menerima orang yang meminta mana tanganmu ini, mana hidungmu ini, mana kupingmu ini, mana wujudmu, nggak bisa. Gitu. Oke, pada sifat yang lainnya ada perbedaan nggak antara Imam Sanusi dengan Abu Nggak ada. Hasan? Al-Asy'ari dengan imam lainnya nggak ada, cuma beda di wujud. Mau referensi? Saya ambil kitab ini. Aman Bro. Ini aku nggak bisa lama juga, nggak ada rokok soalnya. Nggak bisa berpikir. Aku dari tadi mau bakar ini nggak bisa. Guys, mantik itu menguras guys. Betul, Ya, betul. daripada debat sama Oteng, tapi kalau versi mantik, wah nggak cukup satu bungkus guys. Otak ini, dasar otak mainnya. Gini, ini ya terakhir ya, mutakallimun summa sifati zaiti laisat bighairi au bi'aini zati, masalah sifat ya. Imam Al-Asy'ari yang beristima dengan Imam As-Sanusi menjabarkan sama. Apa? Summa sifati zati, sifat zat laisat bighairi, bukan selain daripada zat itu sendiri. Au bi'aini zat, dan kita katakan zat adalah sifat juga bukan. Laisat bighairi au bi'aini zati, gitu. Artinya gini, hakikatnya sistem pikir
tidak mungkin ada zat tanpa sifat. Dan tidak mungkin ada sifat saja, tapi tidak ada tempat bergantungnya zat. Contoh keras, pada korek. Kapan kerasnya ada? Kalau koreknya ada. Kalau koreknya nggak ada keras korek. Tapi bang, ada keras tembok, ya bukan keras korek. Jadi keras korek kapan ada? Kalau koreknya ada. Boleh nggak ada kerasnya doang, nggak ada korek? Nggak bisa. Oh, boleh nggak ada korek, nggak ada kerasnya? Juga nggak bisa. Dalam mantik ada namanya mani hulu, ada yang namanya mani jami, ada yang namanya mani huma. Apa mani hulu? Tidak mungkin keduanya tidak ada. Ada mani jami, apa tidak mungkin dua-duanya bersama pada satu waktu. Ada mani huma, di mana tidak mungkin hal itu bisa katakan dua-duanya ada pada satu waktu dan dua-duanya tidak ada pada satu waktu. Gitu. Panjang guys kajian ini. Artinya dia sebagai subjek dan predikasi tadi ya kalau pada rokok dan kerasnya, korek dan kerasnya sorry. Aku baca. Ini Bang Bro. Ini udah terlalu mau merokok bro, jadi salah fokus. Terima kasih, thank you ya sharingnya. Ya. Mantap. Berarti nggak jadi aku debat sama Joseph nih. Oke, thank you. Bye. Gitu teman-teman. Gimana teman-teman penonton? Apabila ditanya balik ke Kristen tentang ilmu akal, lihatlah mereka akan hilang akal. Gini, Bang Daman, aku pengen penjelasan dari Bang Daman lah, ya kan? Di dalam imannya Bang Daman kan, yang aku tahu sih ya, kitab-kitab yang disuruh berimankan adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, termasuk Quran sendiri kan? Ya kan? Nah, yang aku tanyakan begini Bang, kalau memang diperintahkan hanya untuk beriman kan kepada kitab-kitab itu, kan ada satu kitab juga kan yang dipercaya umat Islam sekarang ini kan, kaitannya dengan hadis. Meskipun ada sebagian umat Islam juga mengaku bahwa itu bukan kitab loh. Tapi ada juga sih yang pernah bilang sama aku itu kitab juga. Ya kan? Nah, yang aku katakan begini Bang temannya. Emang benar hadis itu harus diyakini, harus diimani seperti kitab sucinya Quran atau gimana? Benar. Karena Allah menginformasikan apa ati Allah wa atiur rasul, menaati rasul. Pertanyaannya, kita di umat sekarang belum ketemu rasul. Cara kita menaati bagaimana? Gimana? Kira-kira Bang Viro kalau ada cara lain untuk menaati gimana? Ya kalau menurut aku sih, teman-teman, kalau untuk mentaati Rasulullah, kita merujuk aja kepada petunjuk di Quran. Gitu loh. Bukan menceritakan aku ya. Pemberlakuan hukum. Hanya menceritakan sedikit tentang para nabi. Hanya menginfokan kepada Nabi Muhammad tentang fitnahan yang terjadi di masa dahulu. Dikit doang. Nah, Allah bilang, taatilah Rasul, taatilah pemerintah kamu, dan taatilah aku. Kan gitu, ada 3. Taat Allah, taat Rasul, taat pemerintah. Oke, pemerintah nampak hari ini, oh ada presiden. Apa peraturan? Taat. Allah, oke, ada Al-Quran, selesai. Yang terakhir nih, menaati Rasul. Menaati Rasul. Di era para sahabat yang masih hidup sezaman dengan Rasul, mudah, Rasulnya kelihatan kok. Era sekarang, gimana caranya? Iya, betul. Iya. Cuman kan masalahnya begini kan Pak Bang Daman, kan Rasulullah kan mentaati segala perintah Allah kan di dalam Quran kan, apapun yang diperintahkan Rasulullah itu, apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti rujukannya di dalam Quran, ya kan? Artinya apa? Artinya Rasulullah itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan karena juga itu dicatat dalam Quran dan diberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad kan, untuk juga kan wahyu itu disampaikan kepada umatnya. Kan begitu. Artinya segala apa yang telah dilakukan berkaitan dengan perintah-perintah Allah itu udah ada rujukannya di dalam Quran loh. Ya kan? Makanya yang aku tanya begini Pak Bang Daman, apakah hadis itu disetarakan dengan pemahamannya bahwa itulah sebuah kitab suci juga? Hadis itu. Kan tadi udah bilang, Allah sendiri yang ngomong, taatilah kepada Allah, taatilah kepada Rasul. Sekarang kita meninjau Al-Quran. Al-Quran berisikan pokok pembahasannya. Contoh, aqimus sholah, perintah sholat, tata cara sholat, nggak bilang Al-Quran. Itulah fungsi Rasulnya turun. Apa? Segala pemberlakuan Allah ilhamkan kepada dia. Makanya dalam Islam itu ada 2 klasifikasi ilmu, Bang. Ada ilmu mukhtasab, ada ilmu ilham. Ilmu mukhtasab, semua manusia akan dapat ini. Apa itu? Ilmu yang diusahakan dan bisa tercapai.
Contoh, pahami dulu 1 tambah 1, baru tahu 1 kurang 1, baru tahu 1 kali 1. Ilmu yang step by step dan kemudian ditemukan. Tapi ilmu untuk menjadi rasul tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena rasul itu ilham. Apa itu ilham? Tentang pemberlakuan sebuah hukum daripada firman Allah yang sifatnya pokok tadi. Adanya dengan turunnya rasul menjelaskan hal tersebut. Makanya ati'ur rasul. Arti rasul, bagaimana cara rasul berlaku? Ini sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Tujuannya apa? Pokoknya ada di dalam Al-Quran, perluasannya ada daripada kalam Rasul, perlakuan Rasul, diamnya seorang Rasul, penglihatan orang terhadap Rasul tersebut. Gitu. Berarti Itu. berarti menurut aku ya Bang Daman ya, menurut aku. Berarti umat Islam itu diperintahkan juga, bukan diperintah kasih, bukan itu. Memang Menurut perintah. aku bukan ya, maksudnya menurut aku begini. Berarti dalam Islam itu bukan hanya mengimani kitab-kitab sebelum Quran kan, Zabur, Mazmur, Injil dan Quran itu sendiri. Berarti ada satu kitab lagi yang harus diimani. Itu ya? Kok kitab? Gini, Iya kan tadi Bang Daman bilang Gini, aku Bang Daman, apakah hadis itu sebuah kitab juga? Bang Daman bilang iya. Kitab Gini. suci. Gimana? dia ada, abang sekolah sampai mana? Tahu ini nggak? Terminologi sama epistemologi tuh. Ya, coba Abang Daman jelaskan. Contoh ya. Dia ada makna secara bahasa. Ada makna secara istilah. Bahasa, ekonomi, itu punya artinya sendiri. Apa itu arti ekonomi? Tapi diambil daripada kata apa bang ekonomi? Ekos dan nomos. Udah, ada arti ekos, ada arti nomosnya. Itu secara logat. Begitu juga, contoh kata sholat. Baru kita masuk ke situ ya. Ini akan berhubungan. Sholat, artinya doa. Apapun yang kita doakan, udah sholat. Jadi kita nggak perlu gini, ruko, tungging, nggak perlu. Secara bahasa. Detik diistilahkan, ya, menjadi satu istilah. Kalau sudah diistilahkan, hanya yang masuk dalam istilah saja. Apa? Sholat itu dimulakan dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Selebih daripada ini, enggak berlaku kepada yang namanya sholat. Karena di luar kata istilah. Begitu juga kitab. Kita ninjau dulu. Kitab secara logat apa? Ketentuan. Apapun yang menjadi ketentuan adalah kitab. Undang-undang Indonesia, kitab. Dalam bahasa Arabnya, ketentuan. Undang-undang SOP kerja, kitab. Tapi kalau kita masuk ke dalam istilah Islam, kita harus tahu dulu. Islam mengistilahkan kitab dengan apa? Oh, kitab itu, Alkitab, ada al tuh, alif lam. Oh, Islam mengistilahkan kata-kata Alkitab ini kepada 4 yang ada di belakang. Ada Mazmur, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Selesai. Hadis masuk dalam kategori kitab secara logat. Apa? Ketentuan yang dibangun oleh Rasulullah. Di atas dalil perintah daripada Allah. Selesai. Ada tanggapan? Itu dari Kimoto. Tanggapan. Tapi sama-sama dikategorikan kitab suci itu ya Bang Daman? Enggak ke kitab suci bang. Masuk kepada Al-Kutub. Apa itu ketentuan? Oh, jadi bukan kitab suci ya? Dari sisi bukan kitab suci ya Bang ya? Kitab suci 4. Kitab suci 4. Nah, setiap kitab suci, ya, nah, setiap kitab suci ada penyampai daripada kitab suci. Contoh, Daud. Penyampainya siapa? Zabur. Ada penyampainya siapa di situ? Daud. Yang berhak menjabarkan Zabur cuma Daud. Musa, ada Taurat. Yang berhak menjabarkan Taurat cuma Musa. Isa, Injil. Yang berhak menjabarkan Injil cuma Isa. Al-Quran, Nabi Muhammad. Yang berhak menjabarkan Al-Quran cuma Nabi Muhammad. Makanya itu kita mengikuti para rasul dengan tujuan rasul diturunkan. Kalau seandainya harus mengikuti kitab itu saja tanpa ada penjabaran, ngapain diturunkan kepada para rasul? Turunin kitabnya doang. Gitu. Itu bang. Jadi kita harus fungsikan dua hal. Kenapa rasul harus ada? Kenapa kitab suci harus ada? Dan kenapa kitab suci harus kepada rasul? Gitu. Gitu bang. Oke lah. Sebenarnya cuma itu aja mau nanya Bang. Kalau aku boleh nanya. Mau nanya apa? Dia nggak, Akimoto tadi mau ngomong dulu apa gimana? Enggak. Gimana? Enggak. Gini maksudku, Viro jangan kemana-mana. Di sini dulu, tanya dulu aja sepuasnya. Tadi kan udah coba. Tadi kan aku cuma minta satu pertanyaan aja.
Oh, di luar itu pun kalau kita jangan dibawa tegang, dibawa santai. Oh, Iya, santai santai. aja. Aku santai loh Di sama Bang sini Daman, santai aja. di sini apa ya, room santai. Jadi silahkan bertanya aja, nggak apa-apa bertanya. Nanti misalnya host mau nanya, boleh gantian gitu. Tapi kalau misalnya ada, saya rasa saya masih ada penasaran. Kabar di yang beredar itu Islam ini begini 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 begini. Tanyakan aja. Apakah benar kayak begini begini? Silakan aja gitu. Monggo silakan. Santai aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku sih Bang Krios apa ya, aku tetap konsisten aja. Ketika aku cuma minta satu pertanyaan, aku kasih satu pertanyaan aja, nggak akan kemana-mana, nggak akan lebih. Ya tadi kita lagi bahas Oke, kitab ya. Itu pertanyaan aja yang aku ingin tanyakan. Kita lagi bahas kitab ya. Gini Pak, di tahun 2005 kan banyak ya agama manapun menyebutkan kitab yang mereka pegang kitab suci. Yang gitu. Alasan abang percaya Bible itu sebagai kitab suci dan murni dari Tuhan itu alasannya apa? Bolehkah kami tahu? Silakan. Oke. Oke, alasannya jelas ya teman-teman ya. Contoh misalnya, aku nggak bawa kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Artinya keseluruhan kitab yang saya bawa, tapi saya ambil aja kitab Tauratnya. Kan? Saya ambil aja kitab Tauratnya, Bang Daman. Kenapa harus kami percaya Bible? Pertanyaan itu sebenarnya harus balik juga kepada Bang Daman. Kenapa harus percaya Taurat? Iya kan? Kenapa harus meyakini Taurat itu adalah firman Allah? Itu aja sebenarnya. Jawaban saya simpel aja. Kenapa kami harus percaya dengan Bible kami? Kenapa harus kami percaya dengan kitab suci kami? Ya itu alasannya. Bayangkan aja, teman-teman muslim aja percaya sama kitab Taurat loh. Kenapa kami harus nggak percaya dengan kitab Taurat? Gitu loh. Karena kan Bible kami ini kan ada berbagai macam kitab-kitab dalamnya kan teman-teman ya. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab para nabi, kitab surat-surat Paulus, terus ada kitab Injil, banyak ya teman-temannya. Nah, itu aja jawabannya Bang Daman. Alasan percaya Bang. Gimana? Bang, soal sosok Yesus ada 3 yang menjabarkan. Abrahamik ya, ada Yahudi nih, ada Islam nih, ada Kristen nih. Nah di antara 3 nih, abang pilih yang tengah nih, yang menjabarkan Tuhan. Alasannya apa bang? Gitu. Kan kita bisa berpikir secara objektif gini. Betul. Bisa jadi dalam pandangan Yahudi nih bang ya, mohon maaf. Dalam pandangan Yahudi, Yesus itu sebagai anak zina. Mana tahu yang abang imani adalah seorang, mohon maaf, anak zina yang coba ditutupi oleh kekristenan. Bisa jadi, kan gitu. Karena Yahudi mencatatkan itu. Ataupun yang kedua, bisa jadi dia memang Tuhan yang ditutupi Yahudi karena tidak mau beriman. Bisa jadi. Ataupun dia memang rasul yang diwartakan oleh Tuhan, akan tetapi untuk menghilangkan statusnya menjadi hal yang menghilangkan statusnya yang tetap sebagai rasul, coba diubah. Orang yang terlalu mengagungkan menjadikan Tuhan, orang yang terlalu membenci menjadikannya anak zina. Nah, alasan abang pilih yang di tengah ini apa bang? Memilih dia harus Tuhan bang. Sehingga saya percaya kitab suci yang Kristen, bukan yang Yahudi, bukan yang Islam. Ah, gimana bang? Oke, baik Bang Daman. Ini pertanyaan yang apa ya teman-teman, bagus sekali, kritis sekali teman-teman. Gini ya Bang Daman, ya. Aku cuma mau jawab aja, simple aja Bang Daman ya. Kenapa aku harus percaya dengan kitab suci orangnya Kristen? Arti kata kitab suci yang di tengah ya, menurut Bang Daman tadi kan. Karena ada kitab suci yang menceritakan tentang Yesus, tentang Isa ya, kitab Yahudi, kitab Kristen, juga kitab Quran, kitab Islam. Kenapa aku harus pilih yang namanya kitab Kristen? Karena jelas sekali Bang Daman. Dari sekian banyak pengikut, teman-teman izin ya. Ini aku menjawabnya aja dengan logika teman-teman ya, dengan logika. Dari kalau kita berkaca aja teman-teman, dari setiap pengikut yang mengikuti Yesus Kristus dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, teman-teman ya. Kita lihat aja. Enggak sedikit yang menjadi pengikut Kristus yang benar-benar percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Enggak sedikit loh. Banyak sekali loh. Itu loh. Artinya apa? Dari gambaran itu teman-teman, kita akan melihat teman-teman, bagaimana mungkin sebuah kitab suci ini yang kalau dikatakan orang lain mungkin ini karangan, atau dikatakan orang lain mungkin ini nggak benar, kitab palsu ya kan? Bagaimana mungkin ada miliaran orang yang menjadi pengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau tanpa dasar, tanpa bukti yang valid bahwa Yesus itulah Tuhan? Gitu loh.
Itu aja sebenarnya jawabannya teman-teman. Kalau Bang Daman mau tanya sama saya, gimana kok? Aku memang nggak pernah lihat Yesus. Aku memang nggak sehidup dengan zaman dengan Yesus. Memang orang Kristen itu percayanya Yesus Tuhan itu berdasarkan sumber literasi yang ada dalam Alkitab. Itu aja sebenarnya. Tapi kita berkaca aja secara akal dan logika kita berpikir, pengikut Kristus Yesus Tuhan itu bukan cuma sedikit loh, miliaran. Iya kan? Jadi apa alasan kami sebenarnya? Nggak ada alasan sebenarnya teman-teman. Meskipun memang ya teman-teman ya, banyak sekali data-data dalam Bible ya teman-teman, dalam Bible yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di samping juga apa teman-teman ya, ada juga ayat dalam Alkitab juga menyatakan Yesus adalah Rasul, Yesus adalah utusan, Yesus adalah hamba Tuhan, gitu loh. Tapi intinya dalam kekristenan kami tetap percaya Bang Daman. Jadi kalau Bang Daman meminta pembuktian bagaimana Viro bisa percaya Bible-nya Kristen itu kok bisa benar mengimaninya dengan sebuah kitab suci seperti itu, ya udah, jawabannya itu aja sebenarnya. Simpel aja untuk menjawabnya. Itu aja Bang Daman yang aku bisa sampaikan. Di balik itu berarti kan kita bisa menyimpulkan gini, karena banyak orang percaya maka benar. Setuju atau enggak? Ya aku bisa setuju tuh Bang. Setuju. Ya. Berarti abang itu berlandaskan kebenaran apa yang banyak dipercayakan orang, benar? Itu bukan sebenarnya Bang Daman begini, bukan sebagai landasan dasar ya teman-teman ya, bukan sebagai landasan dasar, karena landasan dasar kami itu ya tetap Bible teman-teman ya, tetap Bible, tetap petunjuk Ya, informasi. landasan percaya ke Bible-nya apa, Bang? Kalau tadi karena banyaknya orang, oke, kita jadikan itu dalil. baik. Kalau bukan itu apa lagi kita? Oke. Kalau dalam landasan keimanan saya, Viro, ya teman-teman ya, berkaitan dengan keyakinan saya bahwa Yesus adalah Tuhan, terlalu banyak datanya Bang Daman. Di dalam ayat Alkitab terlalu banyak datanya. Meskipun teman-teman Islam itu menganggap atau meragukan data itu benar atau enggak, ya kan? Contoh misalnya Yohanes 13:13, Yohanes 13:14. Memang teman-teman banyak sekali teman-teman di luar Kristen meragukan itu, apalagi teman-teman Muslim meragukan ayat itu. Tapi dalam ranah iman kekristenan, ketika kita belajar teologi Kristen, kita akan pahami bahwa memang benar dalam ayat itu memang menjelaskan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah itu sendiri. Gitu loh. Kalau kita memakai standar Bible ya teman-teman, memakai standar informasi-informasi literasi yang dicatat dalam Bible. Itu aja. Gini, apa namanya itu sama juga seperti Hindu membaca Weda, Bang. Karena Weda yang mereka baca, maka paham mereka adalah Dewa Ganesha, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan semuanya. Abang juga membaca dan meyakini hal tersebut, dan pasti ada Tuhan, yaitu Yesus. Sekarang, kalau hanya daripada bacaan bisa jadi Tuhan, maka setiap orang bisa jadi Tuhan, Bang Viro. Misalnya adanya satu tulisan tentang Bang Viro adalah Tuhan, dan banyak banget orang yang meyakini 2000 tahun yang akan datang, Bang Viro itu jadi Tuhan. Karena orang akan membaca. Orang akan membaca, dan orang akan mengikuti kebanyakan orang. Untuk menunjukkan apa? Faktanya Bang Viro bukan Tuhan, tapi dituliskan sebagai Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Kalau standar kebenaran di ranah bacaan dan banyak orang yang mempercayai, bisa saja ini adalah penipuan yang berencana yang udah dilakukan semenjak dahulu. Kalau tidak ada pembuktian rasionalnya. Arti pembuktian rasional, alasan kenapa Anda percaya Bible ini, sedangkan Anda tidak pernah menyaksikan langsung kejadiannya, tapi Anda mengonsumsi narasi dan perkataan yang ada di kitab tersebut. Alasannya apa? Mau mengonsumsi narasi itu. Oke, baik Bang Daman. Begini aja Bang Daman ya. Kita berlogika lagi teman-teman ya. Begini Bang Daman. Bible itu Bang Daman ya. Jauh sebelum kitab-kitab termasuk kitab Bang Daman ya. Jauh sebelum kitab Bang Daman itu ada, Bible udah ada loh sebenarnya. Artinya begini Bang Daman. Kalau asumsi Bang Daman berkata bahwa aku bisa aja, si Viro bisa aja loh, nggak tahu kapannya bisa aja dikatakan Tuhan juga, karena berdasarkan bacaan-bacaan atau berdasarkan sejarah-sejarah yang mencatat Viro, ya kan? Dan belum tentu kebenarannya seperti apa benar apa enggak, ya kan? Tapi kita berkaca Bang Daman, Alkitab ini jauh sekali loh. Udah ribuan tahun bahkan teman-teman ya. Eksistensi Alkitab ini menceritakan tentang kebenaran, itu nggak berubah loh. Artinya itu pembuktian sebenarnya Bang Daman. Gitu loh. Jadi kalau asumsi atau narasi Bang Daman
apa ya, menganggap kalau misalnya Viro itu cuma membaca doang terus percaya besok-besok kan Viro juga dianggap Tuhan jika ada yang menceritakan Viro seperti sebagai Tuhan, ya kan? Nggak akan mungkin seperti itu karena dari ribuan tahun lamanya Bible itu tetap begitu loh, tetap eksis dengan apa yang dinarasikan, tetap apa yang menjadi eksistensi dari Bible itu loh, nggak berubah loh. Jadi nggak akan mungkin seperti apa yang Bang Daman pikirkan sih sebenarnya. Karena memang sampai sekarang ini Bible tetap begitu, tetap Bible-nya orang Kristen ya teman-teman ya, Bible-nya orang Kristen ya, tetap begitu kok, nggak berubah Yesus Tuhan. Itu aja sih Bang Daman. Dua fakta. Pertama karena banyak yang meyakini, yang kedua karena udah beribu-ribu tahun ini loh bang, kan gitu. Sekarang abang boleh buka agama tertua di muka bumi. Yang pertama itu Hindu, lebih awal daripada Abrahamik. Mereka punya kitab suci yang lebih kuno daripada Torahnya Yahudi, lebih kuno daripada kekristenan. Kenapa abang menolak yang ini? Sedangkan ini kunonya gila-gilaan ini, lebih kuno gitu Pak. Kenapa Bang? Betul. Jadi kembali lagi ya Bang Daman ya, karena Bang Daman tadi bertanya tentang ranah imannya. Tadi kan Bang Daman bertanya ranah iman, kenapa Bang Viro mengimani bahwa kitab itu sebagai kitab suci? Karena kita berbicara tentang ranah imannya itu Bang. Jawabannya karena iman. Kita nggak bisa. Kami orang Kristen nggak bisa. Apalagi saya, kalau Bang Daman suruh tanya sama saya, kenapa saya nggak bisa terima tentang namanya kitab Weda, kitabnya orang Hindu? Kenapa? Padahal agama tertua mereka loh, Hindu itu loh, udah jauh sebelum Kristen udah ada Hindunya loh. Ya kan, kenapa? Karena kita bicara tentang ranah iman. Kan begitu. Karena kan ini persoalan iman kan, tadi Bang Daman tanyakan sama saya kan, kenapa Viro mengimani kitab itu sebagai kitab sucinya Bang Viro dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu aku cuma balik aja ke ranah iman gitu loh. Enggak mungkin bang, enggak mungkin aku percaya kitab itu kalau tanpa iman, itu kan dasarnya kan, enggak mungkin lah. Bang Viro ini kan iman nih, arti iman percaya. Nah alasan iman yang Bang Viro dan Bang Viro yakin ini iman yang tak akan menyesatkanku apa? Alasannya Bible sih Bang Daman, apa yang diinformasikan, apa yang diliterasikan dalam Bible. Contoh misalnya, kenapa Viro harus percaya Yesus Tuhan, satu-satunya nabi, satu-satunya utusan, atau jangan bilang nabi, jangan utusan, satu-satu manusia aja lah, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang pernah ada, yang pernah mengklaim bahwa bisa menjadi jalan dan kebenaran dan hidup dan menyiapkan tempat bagi kami di surga, itu nggak ada yang lain loh, gitu loh, nggak ada yang lain, satu-satunya ya, gitu. Kalau berbicara hal seperti itu, tidak ada satu orang pun yang berani mengklaim dirinya jalan kebenaran dan hidup. Saya bisa, saya jalan kebenaran dan hidup. Saya paksa orang menuliskan ini. Kebetulan saya kaya, saya bayar mereka. Buat di saya jalan kebenaran. Dan hidup. 2000 tahun yang akan datang tulisan ini dibaca sama orang. Dan saya dijadikan Tuhan. Pertanyaan saya Tuhan apa bukan? Ya, makanya kan tadi aku bilang sama Bang Daman kan, narasi Bang Daman yang Bang Daman bangun ini teman-teman yang nggak akan merubah eksistensi Alkitab itu sendiri. Kan aku udah kasih tahu sama Bang Daman tadi, Alkitab itu udah ribuan tahun loh. Tapi buktinya apa teman-teman ya? Satupun manusia nggak ada yang bisa sampai tahun 2025 ini teman-teman ya. Sampai tahun 2025 nggak ada satu tokoh pun yang berani dengan tegas mengatakan hal demikian. Terus udah dibukukan, dikitabkan, nggak ada loh. Menurut saya. Aku udah baca sejarah loh. Aku udah baca buku-buku semua loh. Nggak ada yang berani ngomong begitu loh. Ada mungkin yang berani kayak misalnya orang yang berani. Aku lah jalan, tapi nggak bisa orang percaya begitu aja. Apalagi zaman modern seperti ini. Tapi kita nggak tahu ya teman-teman. Kita juga nggak tahu 2000 tahun ke depan seperti apa ya. Seperti apa yang mungkin dipikirkan oleh Bang Daman ya. Kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi sih aku sangat yakin ya. Meskipun umur dunia ini akan 2000 tahun lagi. Alkitab itu, Bible itu akan tetap eksis seperti itu. Gitu loh. Tanya ini Bang. Ketika Yesus mengatakan, mungkin sedikit Bible sendiri mengatakan bahwa Matius 21 nomor 32 itu boleh dibuka nanti, boleh ditunjukkan. Jadi Yesus itu bukan hanya dia sendiri yang jalan kebenaran. Sebenarnya gitu kan, kalau kita benar-benar katanya tadi sudah mempelajari sejarah, sudah mempelajari Bible gitu kan. Jadi itu bisa dicek dari Matius 21:32.
Nah, nanti itu bisa dibacakan. Bentar ya, aku soalnya sambil ngerjain tugas sama balas-balas WA. Jadi lanjut. Nah, itu coba ditampilkan Kalau lucu dibacakan. coba Iqbal, saya bacakan, nanti boleh buka sendiri. Oke, saya buka aja ya, baca bareng-bareng ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Itu gimana lanjutan narasinya gimana tuh? Yohanes itu jalan kebenaran juga. Bang, Yohanes menunjuk jalan kebenaran, Bang. Yesus menunjukkan jalan kebenaran nggak? Enggak, Yesus adalah jalan. Dia adalah jalan. Jalan itu sendiri. Artinya Yohanes menunjuk jalan itu siapa? Kepada siapa? Yesuslah jalannya itu. Gitu loh. Yohanes menunjuk jalan loh. Dia menunjukkan jalan. Ini loh jalan. Gitu loh. Contoh misalnya, Heroes. Ini loh, itu ada jalan M Tamrin. Aku yang tunjukin sama kamu. Jalan M Tamrin. Jalannya M Tamrin itu loh. Kan gitu. Bener enggak? Jadi Yesus itu dia adalah jalan itu, bukan dia penunjuk jalan, bukan. Tapi dia yang adalah jalan itu, jalan dan kebenaran dan hidup. Bahkan di situ pun Yohanes cuma bilang menunjuk jalan, dia nggak menjamin hidup, dia nggak menjamin kebenaran di situ juga, ya kan? Saya mau ke Jalan Tamrin berarti harus ke Viro dulu kan, gitu ya? Enggak, ini aku cuman kasih aku analogikan itu bukan berarti aku samakan jalan Tamrin itu Nggak apa-apa. Jadi kan contoh misalnya begini ya teman-teman ya. Kayak aku kan tunjukin sesuatu sama Kiros kan. Kiros itu loh Monas, ya kan? Itu loh Monas. Aku cuma tunjukin sama Kiros itu Monas. Tapi aku bukan Monas, gitu loh. Yang Monas itu loh, yang Monas yang kamu lihat itu, kan gitu. Ya kan? Terus Nah, seperti itulah Yohanes menunjukkan kebenaran itu. Dia sudah menunjukkan jalan kebenaran itu. Jalan kebenaran itu merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Karena Yohanes 14 bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terus lanjutin. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kalau mau menuju ke Bapa, Yesus itu jalan. Ya iya, emang dia jalan. Satu-satunya jalan menuju ke Bapa di surga ya melalui Yesus, Bang Kirios. Nggak boleh melalui Nabi siapa Tujuan pun. kita semua berarti diarahkan sama Yesus itu kemana? Betul, aku sepakat ke surga. Ke Bapa kan? Ya, ke Bapa di surga. Betul. Ke Bapa gitu kan. Kalau mau ke Bapa di surga gitu kan, lewatnya lewat aku ya, kan gitu. Ya, emang harus melalui Yesus satu-satunya jalan. Betul. Nggak ada jalan lain. Aku ya berarti tujuan kita sama ke Bapa. Kalau yang bagi teman-teman semua yang mau ke Bapa, ayo lewat saya gitu kan. Terus ada satu penumpang datang nih ke saya nih, akhirnya nyampe juga di Bapa. Bukan. Tujuanmu bukan ke saya, ke Bapa. Saya cuma jalannya aja. Nono Bapa ada di belakang. Ayo lanjut yang berdiri saya. Lanjut. Oke, baik. Coba Bang Kirios baca lagi lah Yohanes 14 itu. Siapa sih yang dimaksud oleh Yesus itu? Siapa sih yang dimaksud Yesus itu berkaitan dengan Bapa? Kalau Bang Kirios baca di dalam Injil Yohanes 14 itu, di situ ada dua tokoh yang berkomunikasi langsung dengan Yesus. Yang pertama Thomas, yang kedua Filipus. Gitu loh. Thomas bertanya, siapa sih Bapa itu? Filipus pun bertanya, siapa sih Bapa itu? Gitu loh. Bahkan pertanyaan mereka berdua manggil Yesus Tuhan. Gitu loh. Ada pengakuan iman daripada Thomas dan Filipus kepada Yesus. Mereka panggil dia Yesus, mereka panggil Yesus Tuhan. Tapi tidak ada penolakan dari Yesus. Tapi aku nggak mau bahas di situ. Kita mau bahas tentang apa perkataan Yesus kepada Filipus. Sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, Filipus, tapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, berarti kamu telah melihat Bapa. Jadi Yesus adalah Bapa. Dalam kehakikatannya, dia adalah sang Bapa. Dia adalah Allah itu sendiri. Gitu loh. Artinya begini Bang Kirios, ya. Bapak pala. Bentar Kirios. Oke, nggak apa-apa lah. Kalau misalnya teman-teman ya Bang Kirios atau Bang Daman juga beranggapan bahwa misalnya ada nabi-nabi lain di luar Yesus juga bisa menjamin keselamatan, tapi intinya
Seperti saya katakan tadi bahwa satu-satunya tokoh yang bisa dengan tegas mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup hanya satu,